Penjualan kurma di bulan Ramadan melonjak. Keunikan perbedaan jam puasa di seluruh dunia. Ratusan personil diterjunkan amankan ibadah umat Tionghoa. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani weekend Anda, Weekly Report kembali hadir dengan informasi yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Kira-kira ada apa saja informasi di Weekly Report kali ini? Berikut informasi selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi yang pertama. Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa resmi menambah anggaran transfer ke daerah sebesar 10,56 triliun rupiah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di Sumatera. Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa memastikan pemerintah pusat menambah anggaran transfer ke daerah TKD untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di 3 provinsi terdampak banjir dan longsor di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Menke dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana di gedung DPR. Menke menegaskan tambahan anggaran tersebut mencapai 10,56 triliun rupiah sesuai dengan usulan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Arah satu lewat dari BNPB, kedua dari tadi dana yang diusulkan oleh tim Satgas Bencana, yang ketiga dari TKD, penambahan dan percepatan TKD. Jadi kalau pagu di BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar 490 miliar. Di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar 250 miliar untuk dana siap pakainya. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada PNBP sebesar 4,63 triliun rupiah. Ini telah cair tanggal 6 Februari kemarin. Ini penggunanya untuk penanganan darurat bencana Aceh, Sumut, Sumbar sebesar 4,35 triliun dan juga untuk penanganan darurat bencana wilayah lainnya sebesar 0,27 triliun rupiah. Nanti kalau BNPB masih kurang, kita akan anggarkan sesuai kebutuhan. Tambahan anggaran TKD tersebut mencakup beberapa komponen, diantaranya penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, DBH tambahan, dana alokasi umum atau DAU tambahan, dan dana otonomi khusus untuk Aceh. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini mengungkapkan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan mencapai 52% masyarakat se-Indonesia. Pemerintah memastikan proses pembaruan data akan terus dilakukan guna menjaga ketepatan sasaran dan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di tengah proses pemuktahiran data, pemerintah memastikan perlindungan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran tetap terjaga. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar menyebut, saat ini sekitar 152 juta jiwa atau 52% penduduk Indonesia masih ditanggung iurannya oleh pemerintah pusat dan daerah. Pria yang akrab disapa Caimin ini usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Kepala BPS dan BPJS Kesehatan di Jakarta Senin 16 Februari 2026 mengatakan, pemutahiran data dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Menurutnya, penonaktifan penerima bantuan iuran atau PBI dilakukan bagi warga yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran pada desil 1 hingga 5. Meski demikian, Caimin menegaskan dalam kondisi darurat atau penyakit katastrofik, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan dan berkoordinasi dengan BPJS serta kementerian terkait. Caimin memastikan pihaknya akan terus melakukan pengecekan lapangan atau ground check untuk memastikan validitas data penerima bantuan agar program jaminan kesehatan nasional tepat sasaran. Khusus kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran atau penerima bantuan iuran akan terus terlayani dengan baik. Sampai hari ini
jumlah yang menerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan ini sudah 52% dari seluruh penduduk kita, yaitu di angka sekitar 152 juta yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah pusat hampir 100 jutaan, pemerintah daerah melalui PBI daerah sekitar 50 jutaan. Sebelumnya, urusan BPJS Kesehatan ini menuai kritikan ketika pemerintah tiba-tiba menonaktifkan 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan awal Februari 2026. Penonaktifan itu mengakibatkan puluhan ribu yang hendak mengontrol kesehatan di fasilitas kesehatan tidak dilayani dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Belakangan, pemerintah beralasan penonaktifan itu merupakan akibat dari pemutahiran data peserta PBI. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan terus memantau kondisi harga kebutuhan pokok atau sembako selama Ramadan. Pemantauan ini untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tercukupi bagi masyarakat selama periode Ramadan. Kementerian Perdagangan akan turun langsung ke pasar mengecek stok dan harga kebutuhan pokok. Pemerintah akan terus memantau harga serta pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat periode bulan Ramadan ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemantauan harga kebutuhan pokok atau sembako dilakukan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok milik Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan akan turun langsung ke pasar mengecek stok dan harga kebutuhan pokok. Mendak Budi Santoso atau bisa disapa Busan menyoroti kondisi harga kebutuhan pokok. Menurut Busan, di pasar tertentu harga sembako relatif naik dan turun. Kendati demikian, Busan menegaskan kondisi harga kebutuhan pokok secara nasional masih tergolong bagus. Hal ini disampaikan Busan saat membuka pasar murah Ramadan dan Idul Fitri di lingkungan Kementerian Perdagangan pada Rabu pagi 18 Februari 2026. Nah itu kalau di rata-rata nasional memang harganya masih bagus. Ada yang memang agak tinggi sedikit ya. Tadi saya sampaikan misalnya minyak kita 16.020. Tapi kan minyak kita kemarin rata-rata 16.800 ya, setelah ada Permendak di mana 35% BUMN pangan wajib memasok ke konsumen cenderung menurun. Jadi mudah-mudahan selama Ramadan ini harga terkendali, pasokan cukup, dan terus kita melakukan monitor. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. SP2KP dan Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar penolakan dari Kepala Desa mengenai alokasi dana desa untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hal ini disampaikan Prasetyo Hadi saat menanggapi ada penolakan dari Kepala Desa mengenai pengalokasian dana desa. Isu penolakan Kepala Desa terhadap kebijakan pengalokasian dana desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih dibantah tegas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Mensesnek memastikan seluruh kebijakan sudah disosialisasikan sejak awal dan tidak ada keberatan dari pemerintah desa. Lebih jauh, Prasetyo Hadi menegaskan alokasi 58,03% anggaran dana desa 2026 untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih tidak mengganggu proses pembangunan di daerah. Alasannya, banyak program pemerintah lain yang lokasinya di desa, antara lain revitalisasi, perbaikan sekolah, jembatan dibiayai pemerintah pusat tanpa menggunakan dana desa. Menurut Prasetyo, kebijakan ini hanya menggeser penggunaan dana desa, bukan mengurangi. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 18 Februari 2026. Prasetyo menambahkan proses pembangunan infrastruktur di desa tak hanya bergantung pada dana desa, melainkan juga dari sejumlah kementerian. Tidak ada yang menolak. Kepala desa banyak yang menolak, Mas. Di mana? Karena sekitar 58%, Mas. Di mana yang menolak? Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan. Ini kan hanya menggeser
peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa, gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, yang itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya ada kabar dari Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian yang mengungkap jumlah pengungsi terdampak bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat semakin menurun. Dari awalnya mencapai 2 juta orang, kini turun drastis menjadi 12.994. Hal ini disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pemerintah menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan pasca bencana di Sumatera. Jumlah pengungsi di Sumatera Utara dan Aceh dilaporkan terus menurun seiring proses pemulihan yang berjalan. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, dalam rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera yang digelar di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 18 Februari 2026 menyampaikan jumlah pengungsi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh terus berkurang signifikan. Tito menyatakan jumlah pengungsi awalnya mencapai 2 juta orang, kini turun drastis hingga menjadi 12.994 dan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Dan pengungsi yang semula 1,4 juta sekarang 12.144 yang ada di tenda. Kerusakan rumah 256.258 dibagi sudah klasifikasi rumah ringan, sedang, dan berat. Tito menjelaskan jumlah pengungsi paling banyak ada di Aceh dengan rincian 12.144 jiwa yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, Biren, Gayo Lues, Lok Sumawe, dan Nagan Raya. Sementara di Sumatera Barat sudah tidak ada lagi pengungsi. Selain itu, saat ini tercatat tinggal 52 kabupaten kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa yang masih dalam proses penanganan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Weekly Report. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Geliat menyambut bulan Ramadan begitu terasa di Cirebon, Jawa Barat. Jelang Ramadan, penjualan buah kurma di sejumlah gerai dan pasar tradisional mengalami lonjakan yang signifikan. Kurma merupakan camilan yang diburu saat Ramadan. Pedagang mendulang untung rupiah. Menjelang bulan Ramadan, sentra penjualan kurma di Jalan Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat diserbu pembeli pada Selasa 17 Februari 2026. Di sini ratusan warga silih berganti berbelanja kurma guna persiapan menunaikan ibadah Ramadan. Aneka ragam jenis kurma menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan dari mulai kurma jenis azwa, kurma Mesir, hingga jenis sukar. Kurma merupakan camilan khas dan menu favorit di bulan Ramadan. Bahkan ada yang menjadikan kurma sebagai menu wajib melengkapi ibadah puasa Ramadan. Kurma mesti dikonsumsi. Karenanya banyak masyarakat memburu kurma dan mereka antri membeli kurma. Ramadan dan selalu kurma ini menjadi favorit atau menu wajib. Ya. Menu wajib. Kenapa sih Pak dipilihnya kurma? Ya, satu buat kesehatan juga. Buat cemilan berbuka. Oke. Memang selalu kurma ya Pak ya yang di istimewa. Kurma dulu.
Imbas kurma diburu masyarakat, penjual kurma meraup keuntungan. Penjualan kurma mengalami peningkatan. Dihitung-hitung menjelang Ramadan, penjualan kurma melonjak hingga 5 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, penjualan kurma mencapai 5 ton, sedangkan hari biasa kurma hanya terjual 1 ton dari berbagai jenis. Peningkatan pendapatan menjadi berkah bagi pedagang kurma menjelang Ramadan. Paling banyak dicari sama masyarakat itu kurma jenis Mesir, Sukari, Top, Ajwa, sama Madinah. Itu best seller ya? Best seller. Rata-rata konsumen dari mana Pak? Wilayah 3 Cirebon. Wilayah 3 Cirebon. Satu hari berapa orang Pak kira-kira konsumen menjelang puasa ini? Puncaknya ini? Banyak banget. Banyak banget ya? Ratusan ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Buka itu sampai sore ya. Seperti itulah kondisinya. Boleh diulang berapa tadi satu hari? Berapa penjualan sampai berapa ini Pak? Ya, satu hari bisa sampai 5 ton. 5 ton kurma? Semua jenis. Kalau dalam hari biasanya berapa ton Pak? Sehari? Kalau hari-hari biasa sih ansar. Sebagai informasi, pemerintah melalui hasil sidang isbat menetapkan awal Ramadan jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026, sedangkan Muhammadiyah awal Ramadan dimulai hari Rabu 18 Februari 2026. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional. Kabar berikutnya, malam pertama Ramadan di Kota Sibolga, Sumatera Utara berlangsung hikmat. Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Al-Islah hingga meluber ke jalan raya menjalani ibadah sholat tarawih. Beginilah suasana di lingkungan Masjid Raya Al-Islah di Kota Sibolga, Sumatera Utara saat melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama bulan Ramadan atau Rabu malam 18 Februari 2026. Usai salat Isya, jemaah berdatangan memenuhi ruangan dalam masjid. Lalu disusul halaman hingga badan jalan di sekitar masjid turut dipadati jemaah. Masyarakat begitu antusias menyambut bulan Ramadan 2026. Mereka menunaikan ibadah sholat tarawih malam pertama. Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Islah Kota Sibolga, Mail Epion, menerangkan ramai jemaah menunaikan salat di masjid lantaran banyak siswa sekolah dan pelaut berada di sekitaran masjid. Pihak pengelola masjid berharap semangat ibadah ini terus terjaga sepanjang bulan Ramadan. Antusias masyarakat sangat tinggi dan sangat ramai, bahkan ke jalan pun melimpah. Itu pun di jalan tidak kami suruh, kami larang. Tapi memang itulah kemauan dari masyarakat. Sangat ramai, alhamdulillah. Hari yang pertama semalam jadwal Muhammadiyah itu 4 saf, ayah-ayah 2 saf. Meski melaksanakan ibadah sholat tarawih hingga di luar area masjid, jemaah tetap khusyuk dan tertib. Arus lalu lintas di sekitar masjid terpantau lancar dengan pengaturan swadaya warga setempat. Dari Kota Sibolga, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Berita Nasional TV. Sementara itu, ratusan jemaah Muhammadiyah menjalani sholat tarawih berjamaah pertama pada Selasa malam. Masjid Baitus Syifa di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur dipadati jemaah Muhammadiyah menunaikan sholat tarawih. Ratusan jemaah Muhammadiyah menggelar salat tarawih berjemaah pertama di Masjid Baitus Syifa di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur pada Selasa malam 17 Februari 2026. Di sini para jamaah mendengarkan kultum atau kuliah 7 menit mendengarkan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih sebanyak 11 rakaat. Syul Sani, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Baitus Syifa mengatakan pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Artinya, sholat tarawih pertama bagi umat Muhammadiyah dilaksanakan pada Selasa malam 17 Februari 2026. Sholat tarawih ini diikuti 400 jemaah, warga antusias memenuhi area masjid di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dalam kegiatan sholat tarawih ini tadi sebelum melaksanakan sholat tarawih diawali dengan kultum. Kultum ini kurang lebih 10 menit, 7-10 menit dengan tema menyambut Ramadan dengan gembira dan syukur. Untuk jamaahnya, alhamdulillah tadi bisa dilihat ini di sini penuh untuk jamaah laki-laki kurang lebih 250 sampai 300 karena penuh di sini. Kemudian untuk perempuan itu kurang lebih 120 orang.
Diketahui sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang sangat istimewa karena hanya selama bulan Ramadan. Ibadah ini sangat dinantikan seluruh umat Islam di penjuru dunia. Nandityo, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, memasuki awal Ramadan 2026, samaan Tahun Baru Imlek 2026 membuat harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan yang signifikan. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah kini menembus harga Rp120.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi masih bertahan di angka Rp140 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Transaksi jual beli di pasar tradisional Kebayoran Lama Jakarta Selatan meningkat sejak seminggu mendekati bulan Ramadan dan Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek jatuh pada Selasa 17 Februari 2026. Meningkat aktivitas jual beli diikuti dengan meroket harga sejumlah komoditas pangan seperti bumbu dapur dan sayur mayur. Kenaikan harga paling menonjol dan dirasakan masyarakat adalah komoditas cabai rawit merah. Jika sebelumnya 1 kg cabai rawit merah dijual Rp80.000, kini pedagang membandrolnya dengan harga Rp120.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, cabai keriting turut merangkak naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000. Gejolak kenaikan harga juga merembet ke bawang merah. Kini dijual di kisaran Rp65 hingga Rp70.000 per kilogram dari harga normal Rp50.000. Sedangkan tomat mengalami kenaikan tipis dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Ini 80 sekarang sampai 120. Cabai ini dari 40 sekarang sampai 60.000. Bawang merah tadinya 50 jual 60 sekarang jadinya 65 70. 65. Kalau tomat biasanya kan 15 sekarang 18. Kemarin barusan kemarin. Seminggu ada? Ada. Kondisi kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging sapi. Meski kenaikannya tidak seagresif cabai, namun harga daging sapi masih tergolong tinggi. Permintaan daging sapi meningkat menjelang Ramadan. Saat ini harga daging sapi kualitas standar hingga premium di Pasar Kebayoran Lama berada di kisaran Rp140 hingga Rp150.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga akan bertahan bahkan berpotensi naik jika pasokan tidak ditambah. 140, mudah-mudahan kita ngambil normalnya aja biar masyarakat kecil bisa makan. 140 sampai 150. Jenis daging, seluruh daging kecuali tenderloin itu khas dalam itu 150. Cengkel, betis itu termasuk daging biasa 140. Ya alhamdulillah ini akan naik. Nggak naik? Ya. Kalau tahun yang lalu itu akan menurun, tapi sekarang akan naik. Karena dagingnya daging lokal, bukan impor. Kenaikan harga pangan ini menjadi beban bagi warga lantaran awal Ramadan dan Imlek 2026 jatuh dalam waktu yang berdekatan. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret seperti operasi pasar, penambahan pasokan, serta pengawasan distribusi guna menekan gejolak dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional. Dari Jakarta, Berita Nasional TV. Ya, kita beralih ke kabar lain. Sebuah kapal motor kayu mengangkut 9 penumpang terombang-ambing akibat mati mesin di perairan Desa Navadobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Tim SAR dikerahkan ke lokasi kejadian guna melakukan penyelamatan. Dengan kondisi malam, angin kencang dan gelombang tinggi. Beta sekarang ada di belakang di Gorlau, di lewat Lompong-Rompong. Beta tolong juga lihat postingan ini, tolong sampaikan juga per Pegorlo Taka yang lihat postingan ini, tolong kasih tahu beta di belakang Digor beta sekarang di belakang Digor lewat rompong-rompong semua, beta ada posisi ayo gini. Mau bawa besar. Tim SAR gabungan dari Basarnas Posar Banda bersama TNI Polri langsung dikerahkan ke lokasi kejadian kecelakaan perahu longboat nelayan di Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu siang. Aksi gerak cepat dilakukan tim SAR setelah menerima laporan langsung seorang nelayan atas nama Yusuf 42 tahun
Korban bahkan sempat membuat video pengakuan jika mengalami musibah kecelakaan berupa mati mesin saat melaut. Di lokasi sempat mengabarkan jika dirinya terombang-ambing terjadi gelombang tinggi dan angin kencang. Videonya pun viral di media sosial. Pasca kejadian korban seketika hilang kontak, tim SAR yang bergerak ke lokasi menggunakan RIP Basarnas. Petugas sempat terkendala cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi. 1 jam pencarian, korban berhasil ditemukan dengan kondisi selamat dengan jarak sekitar 5,76 nautical mil dari lokasi kejadian. Tim Rescue Posar Banda tiba di lokasi kejadian dan melakukan pencarian. Selanjutnya pada pukul 14.40 WIT, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat arah selatan dengan jarak 5,76 nautical mile dari LKK awal. Selanjutnya korban dievakuasi ke Pelabuhan Banda. Pada pukul 15.55 WIT, tim SAR gabungan tiba di Pelabuhan Banda. Sehubungan dengan telah ditemukan korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Perahu korban langsung ditarik ke daratan Pulau Banda. Korban juga telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Maluku Tengah, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi ratusan personil gabungan diterjunkan untuk amankan ibadah umat Tionghoa. Tetaplah bersama kami di Weekly Report. Anda kembali menyaksikan Weekly Report, pemirsa. Guna menjamin keamanan dan kehidmatan umat Tionghoa dalam menjalankan ibadah, ratusan personil gabungan diterjunkan di sejumlah titik vihara di Kota Depok. Salah satu fokus pengamanan berada di Vihara Gayatri Tapos, Kota Depok, yang menjadi pusat berkumpulnya ribuan jemaah. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras memimpin langsung pengecekan kesiapan personil di lapangan guna menjamin keamanan masyarakat Tionghoa yang sedang merayakan Imlek. Pihaknya telah menurunkan ratusan personil gabungan yang terdiri dari unsur Polri dan TNI. Langkah ini diambil untuk memastikan situasi Kamtipmas tetap kondusif sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan aman dan hikmat. Mengecek pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh jajaran kami di kelenteng yang melaksanakan ibadah perayaan Tahun Baru Imlek. Alhamdulillah sejauh ini sesuai dengan pantauan kami dari beberapa kelenteng yang kami cek, ya, baik itu dari segi pengamanannya sudah dilakukan dengan baik dan juga dari segi perayaan saudara kami yang melaksanakan ibadah Imlek berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kehadiran petugas keamanan ini pun mendapat apresiasi positif dari pihak pengurus tempat ibadah. Parman selaku pengurus Vihara Gayatri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Polres Metro Depok. Menurutnya bantuan pengamanan ini sangat berarti mengingat ada 2.000 jamaah yang datang untuk bersembahyang di Vihara Gayatri. Perayaan Imlek dari tahun ke tahun ya tetap sama, kita tetap beribadah untuk memohon untuk tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya. Ya pengunjung lebih banyak sih sekarang dibanding yang dulu gitu kan, karena dulu nggak terlalu ini, sekarang lebih bebas lagi tolerannya gitu kan, lebih aman dengan ada penjagaan dari Pak Kapolres, Kapolsek, semua petani juga semua udah diamankan semua. Terdapat 3 titik yang dinilai rawan gangguan, diantaranya Vihara Lintang Harmoni yang terletak di kawasan Pancoran Mas, Vihara Lintang Semangat di kawasan Sukma Jaya, dan Vihara Gayatri di kawasan Cimanggis, Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Nah, dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek 2026, Stasiun Kereta Wush menghadirkan pertunjukan barongsai di Stasiun Halim Jakarta Timur dan Stasiun Padalarang Jawa Barat. Pertunjukan itu untuk menyemarakan libur panjang Tahun Baru Imlek 2026.
Mengisi libur Imlek, warga Jakarta dan sekitarnya memadati stasiun kereta cepat Wus Halim, Jakarta Timur untuk melakukan perjalanan menuju wilayah Bandung, Jawa Barat. Libur panjang Tahun Baru Imlek langsung dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk pergi berlibur bersama keluarga. Pada perayaan Tahun Baru Imlek 2026, para penumpang akan dihibur dengan pertunjukan barongsai di area Stasiun Halim, Jakarta Timur. Selain pertunjukan barongsai, para petugas passenger service di area stasiun kereta Wus turut mengenakan busana kipau dan selempang bertema Chinese New Year. Hal ini guna memperkuat nuansa Imlek di lingkungan stasiun. Seluruh stasiun Wus dihiasi ornamen bernuansa merah khas Imlek untuk menciptakan atmosfer perjalanan yang lebih semarak selama periode libur panjang. General Manager Corporate Sekretari KCIC Eva Kairunisa menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KCIC dalam menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan nyaman, tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan. Momentum perayaan tersebut, KCIC juga mencatat adanya peningkatan mobilitas penumpang selama periode libur panjang Imlek. Sejak Kamis 12 Februari 2026 dan hingga saat ini, sekitar 120.000 penumpang telah menggunakan layanan Wus dengan rata-rata volume tertinggi mencapai 25.678 penumpang dalam satu hari. Memasuki Selasa siang, tercatat lebih dari 11.000 tiket telah terjual dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga keberangkatan terakhir malam ini. Hari ini juga diprediksi menjadi puncak arus balik mengingat masyarakat akan kembali beraktivitas pada Rabu setelah periode libur panjang. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, masih terkait perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, berbagai agenda bertema lampion, seni dan budaya Tionghoa digelar di sejumlah titik di Jakarta. Rangkaian program Lunar New Year ini merefleksikan harmoni, toleransi, dan keberagaman Indonesia. Rangkaian program Lunar New Year bertajuk Discovery Timeless Harmony adapun sebagai puncak perayaan budaya Lunar New Year dan Cap Gomeh yang merefleksikan harmoni, toleransi, dan keberagaman Indonesia. Perayaan ini terlaksana melalui kolaborasi bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa, Perhimpunan Tionghoa Kalimantan Barat, serta pemerintah kota Singkawang, dan didukung oleh The Voice of Istiqlal, AirAsia, serta Wonderful Indonesia. Director of Marketing Communication HBJ, Karina Eva Putri menyebut Cap Gomeh menjadi momen penutup yang syarat makna dalam rangkaian Discovery Timeless Harmony. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan melalui kolaborasi bersama INTI, PT KI, dan pemerintah kota Singkawang, pihaknya ingin menghadirkan pengalaman budaya yang tidak hanya meriah secara visual, tetapi juga menyampaikan nilai spiritual, toleransi, dan harmoni lintas budaya. Kita berharap dengan Idoting Ceremony ini bisa memberikan harapan yang positif, khususnya bagi masyarakat Indonesia ya, di tengah dinamika yang ada sekarang ini, dengan harapan-harapan positif yaitu kemakmuran, kebahagiaan, keberuntungan. Ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kita kepada masyarakat Tionghoa dalam perayaan yang mana tahun ini luar biasa. Kami mendukung pemerintah juga dalam perayaan Imlek Harmoni ya, dari pemerintah yang mana juga diadakan di depan hotel kami yaitu di Lapangan Banteng dengan dekorasi yang luar biasa kami lakukan baik di indoor maupun di outdoor. Ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kita kepada pemerintah dan juga masyarakat Tionghoa. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kabar berikutnya dari Partai Demokrat yang menegaskan komitmennya yang terus mengawal dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai persatuan dan daya saing bangsa menjadi kunci agar Indonesia mampu bertahan dan menjadi pemenang di tengah dinamika dunia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan saat perayaan Tahun Baru Imlek Partai Demokrat yang digelar di Jakarta Teater Jakarta pada Rabu 18 Februari 2026. Acara ini turut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono selaku Dewan Pembina serta sejumlah tokoh nasional dan kader partai. Dalam pidatonya, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dukungan politik terhadap pemerintahan saat ini menjadi sangat penting, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menyinggung berbagai tantangan dunia, mulai dari krisis iklim yang memicu kekeringan dan kelaparan, hingga ketegangan geopolitik dan konflik antar negara yang terus meningkat. Menurutnya, persatuan nasional menjadi kunci utama untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut. Sekali lagi selamat. Oleh karena itu kami Partai Demokrat sekali lagi ingin memastikan berupaya sekuat tenaga untuk mengawal pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Agus Harimurti Yudhoyono juga mengingatkan adanya ancaman konflik global yang lebih besar, termasuk potensi perang dunia jika negara-negara besar terus berada dalam kondisi konfrontatif. Selain itu, ia menilai disrupsi teknologi dan kesenjangan sosial ekonomi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi Indonesia. Ia menegaskan daya saing dan ketahanan nasional menjadi faktor penentu agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global abad ke-21. Dari sisi politik, Partai Demokrat menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan berbagai kekuatan politik demi membangun Indonesia yang lebih kuat. Semangat inklusivitas ini tercermin dalam perayaan Imlek yang menampilkan beragam unsur budaya dan warna sebagai simbol harmoni dan persatuan. Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, beralih ke informasi lain, Polsek Tangerang masih mendalami motif atas temuan jenazah seorang pemuda berinisial AHM di areal Mall Tang City, Kota Tangerang, Banten. Dugaan sementara pemuda tersebut nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 3 area parkir. Dari rekaman CCTV Mall Tang City, pemuda berinisial AHM terlihat seorang diri berada di dekat pagar pembatas lantai 3 area parkir P6 Mall Tang City. Itulah aktivitas pemuda yang identitas sebagai mahasiswa tersebut sebelum akhirnya ditemukan petugas keamanan mall dalam kondisi meninggal dunia di lantai dasar dengan kondisi mengenaskan luka pada bagian kepala. Polisi dari tim identifikasi Polres Metro Tangerang Kota melakukan olah tempat kejadian perkara dan kumpulkan sejumlah barang bukti milik korban dan dugaan sementara korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat. Kapolsek Tangerang Kompol Suyatno membenarkan adanya pemuda tewas di Mall Tang City dan masih mendalami motif korban nekat melompat. Polisi meminta pihak Mall Tang City untuk memberikan pagar tambahan di areal parkir sebagai penghalang. Sekira jam 16.45 ya ditemukan seorang laki-laki ataupun pemuda berinisial AHM ya ditemukan meninggal di lantai ataupun di luar Tang City ya. Kemudian untuk korban meninggal dunia. Untuk motif kita sampai saat ini masih mendalami, jadi kita belum bisa menentukan motifnya. Ya, lagi kita dalami. Lanjut, kami sudah menyampaikan juga kepada pihak Tang City untuk selalu berupaya memberikan keamanan ya, yaitu masing-masing lantai parkiran biar ada pagar pembatas ya, sehingga untuk mempersulit jika ada orang mungkin mau loncat ataupun mau yang lain bagaimana sehingga bisa terhalang. Selanjutnya, jenazah AHM dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang untuk proses otopsi keperluan penyelidikan kepolisian. Di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa sebuah surat yang diduga berisi pesan terakhir, kunci motor, telepon genggam, serta sandal milik korban yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latubarisa, Berita Nasional TV.
Pemirsa, jangan kemana-mana, Weekly Report akan segera kembali dengan informasi Ramadan 2026 di seluruh dunia. Tetap saksikan Weekly Report. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ramadan 2026 telah tiba dan getarannya sudah terasa di berbagai penjuru dunia. Uniknya, saat sebagian umat muslim baru menyiapkan sahur di belahan bumi lain, ada yang sudah menantikan azan maghrib untuk berbuka. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat bersama bagaimana jam puasa yang berbeda di setiap negara, dari yang 12 jam hingga 15 jam, namun tetap dalam satu irama Ramadan yang sama. Dan berikut informasinya. Ramadan tahun ini diperkirakan dimulai pada 18 atau 19 Februari 2026 tergantung penampakan hilal. Selama 29 atau 30 hari, umat Islam di seluruh dunia akan menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas lainnya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bulan ini diyakini sebagai momen turunnya wahyu pertama Al-Quran kepada Nabi Muhammad, menjadi waktu untuk meningkatkan takwa dan kepedulian sosial. Menariknya, Ramadan tak selalu terasa sama di setiap tempat. Letak negara dan musim yang berbeda membuat durasi puasa bisa lebih singkat atau bahkan lebih panjang. Kita mulai dari belahan bumi utara. Karena masih dalam musim dingin, durasi puasa relatif lebih singkat. Di Jakarta, durasi puasa hari pertama berkisar 12 hingga 13 jam. Bergeser ke Istanbul dan London, waktu puasa tak jauh berbeda, meski matahari terbenam lebih lambat. Di New York City, umat muslim juga menjalani puasa sekitar 12 hingga 13 jam. Sahur dimulai sebelum subuh, rata-rata sekitar mulai 5 pagi waktu setempat, dan iftar dilakukan saat matahari terbenam, sekitar pukul 17.30 hingga 18.00. Menariknya, di kawasan utara, durasi puasa akan bertambah beberapa menit setiap hari seiring panjangnya siang. Kini kita bergerak ke belahan bumi selatan, di mana puasa justru lebih panjang di awal Ramadan. Di Santiago, Auckland, dan Cape Town, durasi puasa mencapai 14 hingga 15 jam pada hari pertama. Namun berbeda dengan utara, di selatan durasi puasa akan semakin pendek menjelang akhir bulan. Perbedaan ini terjadi karena posisi matahari dan panjang siang di masing-masing garis lintang. Data berbagai lembaga astronomi dan penyedia jadwal sholat internasional menunjukkan selisih durasi puasa global dapat mencapai 3 jam antar wilayah. Ramadan selalu datang lebih awal sekitar 10 hingga 12 hari setiap tahun. Hal ini karena kalender Hijriah berbasis peredaran bulan yang lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan kalender Masehi. Artinya, Ramadan terus berpindah melintasi musim. Beberapa tahun lalu, umat muslim di belahan utara pernah menjalani puasa hingga lebih dari 16 jam saat musim panas. Kini, durasinya lebih singkat dan akan terus memendek hingga 2031 saat bertepatan dengan titik balik matahari musim dingin. Bahkan pada 2030, Ramadan diperkirakan terjadi 2 kali dalam 1 tahun kalender Masehi, di awal Januari dan kembali pada akhir Desember. Meski durasi puasa berbeda-beda, sapaan Ramadan terdengar hampir di setiap penjuru dunia. Ramadan Mubarak dan Ramadan Karim menjadi ucapan paling umum. Di Turki, masyarakat mengucapkan Ramazan Ayiniz Mubarak Olsun. Di Spanyol, terdengar Feliz Ramadan. Di Asia Selatan dan Timur Tengah, ucapan Ramadan disampaikan dalam bahasa Arab, Urdu hingga Bengali. Di Malaysia dan Indonesia, sapaan selamat berpuasa menjadi tradisi yang akrab dan hangat. Berbeda bahasa, berbeda aksara, namun satu makna. Doa agar Ramadan membawa berkah, kedamaian, dan kemurahan bagi semua.
Pemirsa, bulan Ramadan tahun ini berbarengan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Sebuah masjid Tionghoa bersiap menyambut tarawih dengan nuansa lampion yang ikut memeriahkan suasana. Seperti di salah satu masjid Chia Kang Ho di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Menjelang bulan suci Ramadan, pengurus masjid mulai melakukan berbagai persiapan. Seperti salah satu masjid yang jemaahnya keturunan Tionghoa, Chia Kang Ho di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, melakukan bersih-bersih sambut Ramadan. Mualaf ini membersihkan area ibadah serta menyusun jadwal imam tarawih untuk 1 bulan penuh. Menariknya, Ramadan kali ini bertepatan dengan perayaan Imlek. Lampion-lampion merah terpasang di sekitar masjid hingga jalan menuju lokasi. Suasana ini menjadi simbol perpaduan budaya dan nilai religius yang berjalan beriringan. Pengurus masjid Jamie Go mengatakan persiapan tarawih sudah dilakukan secara matang. Kebetulan kan bulan Ramadan ini berbarengan dengan perayaan Imlek. Kebetulan kan kita istilahnya mualaf ya, keturunan Cina Indonesia. Jadi persiapannya kita udah siapin jadi bersih-bersih untuk prepare taraweh gitu, seperti itu. Dan kita sudah buatkan schedule imamnya sampai 1 bulan penuh seperti itu. Nanti mungkin ada acara buka bersama nanti di pertengahan Ramadan seperti itu. Selama Ramadan, pihak masjid juga berencana menggelar buka puasa bersama di pertengahan bulan. Kapasitas masjid mencapai sekitar 250 jemaah. Pada awal Ramadan, jumlah jemaah biasanya membludak hingga memenuhi area taklim. Menariknya, pemasangan lampion di sekitar masjid juga dibantu warga non-muslim sekitar. Sebaliknya, saat Lebaran tiba, warga turut hadir dan makan bersama usai sholat Id. Semangat toleransi dan kebersamaan ini telah berjalan 4 tahun terakhir dan terus terjaga hingga kini. Perpaduan nuansa Ramadan dan Imlek di Masjid Tionghoa ini menjadi potret nyata toleransi dan kerukunan antar umat beragama di ibu kota. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan punya tradisi turun-temurun yang digelar menjelang bulan Ramadan. Salah satunya membersihkan Masjid Tua Al-Hilal Katangka di Goa, Sulawesi Selatan adalah salah satu masjid tertua dan cagar budaya nasional. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1603 pada masa Raja Goa 14 Sultan Alauddin. Suasana hangat begitu terasa di halaman Masjid Tua Al-Hilal Katangka di Goa, Sulawesi Selatan, Minggu pagi 15 Februari 2026. Puluhan pengurus bersama warga bergotong royong membersihkan masjid di setiap sudut ruang utama, lapisan debu di beduk tua hingga nama prasasti melekat di dinding. Perhatian khusus pada ornamen bangunan. Anak-anak dan remaja tak ketinggalan. Mereka dengan ceria membantu membersihkan halaman serta toilet. Semangat ini membuktikan tradisi tahunan bersifat inklusif, melibatkan seluruh elemen jemaah. Pengurus masjid menyebutkan sebelum masuk Ramadan semua harus bersih dan disucikan. Bukan cuma diri, tapi juga tempat ibadah. Ini memang kegiatan sudah rutin kita lakukan ketika menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Karena ini bulan suci, jadi kita harus menyambut dengan bersih-bersih. Karena kan untuk lebih afdalnya sholat itu kan harus semuanya harus kita bersihkan, kita sucikan diri, apa semuanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini dilibatkan semua para. Oh iya, jadi yang terlibat di sini itu dari pengurus serta anak remaja dan jamaah sendiri dan termasuk orang tua guru santri. Kan kalau kita ada TPQ, mereka punya nama organisasi POS ya, orang santri. Jadi mereka juga dilibatkan karena mereka kan baru terbentuk dan mereka juga mau melibatkan diri. Selain itu juga majelis taklim juga antusias. Sebagai informasi, Masjid Tua Al-Hilal Katangka di Goa, Sulawesi Selatan adalah salah satu masjid tertua dan cagar budaya nasional sejak tahun 1999. Dibangun sekitar tahun 1603 pada masa Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin. Masjid ini sebagai pusat penyebaran Islam dan aktif digunakan untuk salat tarawih. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Berita Nasional TV.
Nah, sebelum memasuki bulan Ramadan nih pemirsa, jelang Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah, keindahan toleransi antar umat beragama terlihat di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sekelompok pemuda lintas agama bergotong royong membersihkan musola dan masjid di lingkungan desa. Dari bersih-bersih ini diharapkan umat Islam merasa nyaman menunaikan ibadah Ramadan. Menjelang Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah, toleransi beragama terasa di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Di sini pemuda lintas agama, Islam, Hindu, Katolik, dan Kristen bergotong royong membersihkan masjid dan musola di Desa Mekarjaya, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Aksi ini mencerminkan kerukunan dan keharmonisan tetap terjaga, terutama dengan berdekatan perayaan Imlek 2026 dan bulan Ramadan. Para pemuda ini berbondong-bondong penuh semangat menyapu halaman, membersihkan lantai, merapikan area tempat wudhu, mengelap kaca, hingga membersihkan jalan menuju masjid. Mereka bergotong royong memastikan rumah ibadah dalam kondisi bersih dan siap digunakan umat Islam menjalankan ibadah Ramadan. Kalau alasannya sih berhubungan ini mau menyambut bulan suci Ramadan buat umat muslim, kan kita juga sekalian mau menyambut hari raya Nyepi. Jadi kita membantulah umat muslim untuk membersih-bersih musola, gimana caranya buat kita bersatu lah umat muslim sama umat Hindu. Intinya saling bergotong royong. Tradisi bersih-bersih ini digelar setiap tahun membawa pesan toleransi bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi semangat kebersamaan dan gotong royong. Alhamdulillah sudah kami laksanakan setiap tahun karena mau tidak mau kita hidup berdampingan, kita harus bertoleransi antar umat beragama. Aksi bersih-bersih di Desa Mekarkarya diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain agar semangat toleransi dan kerukunan tetap terjaga di tengah keberagaman. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Weekly Report kali ini. Jangan lupa terus saksikan Weekly Report hanya di Berita Nasional TV. Akhirnya saya Ajeng Tira yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.